Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Untuk menyapa para pemirsa ini warga dunia nyata maupun dunia gaib. Nah, yang mau berwisata, wisatalah ke sini, Keraton Kasepuhan Cirebon ya, udah dibuka lagi. Ini hari Ahad, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Hijriah 1442 ya. Nah, ini lihat keramaian di Keraton Kasepuhan, Anda bisa lihat tuh. Oh. Tuh. Nah, ini rame. Jadi selain kita berwisata, kita juga nguri-uri sejarah atau melestarikan sejarah daripada Nusantara. Datang ke Keraton Kasepuhan, di sini jajan ada, jajanan makanan khas Cirebon ada. Bakso itu banyak di sini ya. Selain itu kita juga cari pernak-pernik barang seni. Pernak-pernik barang seni apa? Keris ya, keris. Nah, sebelum kita lihat keratonnya seperti apa sih? Kita lihat ya. Keratonnya seperti apa? Nah, ini Mas Peri, ada Mas Febri, pemandu wisata. Jadi nanti kalau datang ke keraton temui saja ini ya. Siap ya. Datang ke keraton ya. Iya, kalau enggak ada namanya Mas Febri, Nurus Samawat. Ada lagi Pas 1 itu ada satu. Nah, itu Mama Haji itu. Itu Mama Pangeran Haji ada. Nah, ini Keraton Kasepuhannya di sini. Kita bahas sekarang mengenai keris tuh. Keraton Kasepuhan. Oke. Ini kita bahas mulai keris. Ini ada beberapa keris ya. Kenapa kita harus tahu keris? Keris itu adalah salah satu budaya Nusantara peninggalan leluhur kita. Nah, keris itu bisa jadi senjata tajam zaman dulu, bisa jadi ageman. Karena diatur oleh undang-undang gitu tuh. Keris bukan hanya senjata tajam, karena keris itu adalah cagar budaya. Berbagai macam keris, ada keris yang lurus, ada keris yang luk, ada keris yang tiban alias pamornya itu nggak disengaja, ada pamor rekaan yang dibikin-bikin ya. Masing-masing keris punya tuah masing-masing dan kegunaan masing-masing secara teknis, kosmis dan mistis. Nah, ini kita bahas ya. Ini ada beberapa keris di sini. Pertama-tama kita bahas ya. Ini paling depan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buka. Nah, ini ada keris namanya keris Semar. Keris Semar Kuncung. Ini gagangnya ini semar juga nih. Oke. Iya. Gading ya. Ini tulang tapi dibikin seperti gading. Wow. Jadi diproses. Ini kalau gading ini Eksotik. iya. Lurus ini kan ada serat-seratnya tuh. Jadi serat-serat gading. Padahal bahannya tulang. Kita jujur sebagai penjual, ini tulang yang dibikin menyerupai gading karena prosesnya. Adapun filosofi Semar itu samir. Samir itu adalah penghubung antara saya dengan kamu dengan dia gitu. Jadi penghubung, samir. Semar itu walaupun matanya berair tapi tetap senyum. Telinganya, anting-antingnya pakai cabe seberang jepun. Ada yang bilang Semar juga samar. Ya, samar antara nyata dan tidak nyata. Begitu, samir. Ini Semar, fungsinya Semar itu orang udah tahu untuk keperluan pengasihan, seperti halnya pelet mungkin kita tahu Semar mesem, Semar kuncung, Semar kuning. Nah, sumber kehidupan. Kalau di wayang itu yang paling sakti ya Semar. Nah, ini ada keris lagi, kita buka apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Ini patrem. Kenapa disebut patrem? Karena ukurannya kurang dari 23 cm. Itu adan. Slow aja. Ini sempaner. Kenapa disebut sempaner? Sempaner itu sempono bener. Jadi lurus. Filosofinya supaya hidup kita benar, istiqomah. Iya. Kan ada yang bilang istiqomah, itu sama. Ini. Adan asar ya. Karena ini Masjid Keraton Kasepuhan, di depan Kasepuhan ada masjid namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa, masjid tua sepuh yang bikin para wali. Kalau Anda berkunjung ke sini, minta antar ini sama pemandu pasti dianterin ke sana. Jangan lupa nanti di sini cari aja Mas Febri gitu, sama Mas Febri sama ya. Ferry sama Febri ada ya ta? Ada Febri ya. Terus ada Upin Ipin artinya siapa? Siapa Upin Ipin namanya siapa? Anaknya Mama Haji itu. Farhan sama siapa satu itu?
Itu Upin Ipin ada. Nah, ini ada lagi keris sepuh. Kita buka keris apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini keris naga. Naga. Ini kita ngambil filosofinya aja, naga itu artinya kena kanggo jaga. Jadi untuk menjaga, makanya kalau orang Cina kan di depannya gambar naga ya. Iya. Kena kanggo jaga. Antara naga Cina, naga Jawa sama naga Eropa itu beda bentuknya. Kalau Eropa ada sayapnya. Beda versi. Kalau Jawa nggak ada kakinya. Kalau Cina ada kakinya, ada cakarnya karena gabungan ayam, ular, terus hewan lain gitu tuh. Macan tuh. Macan. Kalau naga daripada Cina, tapi filosofinya sama Kang. Naga itu kena kanggo jaga. Begitu. Kalau di Jawa kan ada dua rapala ya, raksasa itu tuh yang jaga bawa gada tuh. Ya. Kalau di candi-candi Jawa tuh. Ya, penjaga gerbang. Nah, iya namanya dua rapala. Kalau di Cina itu ada naga. Ya. Ini ada lagi keris. Kita buka apa satu persatu ya. Ini sepuh semua. Oh, ini jenis betok sebenarnya tuh. Cuma betok modern, Kang. Ini iya ininya iras. Jadi ini gonjo namanya, ini pesi, ini nyambung jadi iras. Ini betok modern. Kira-kira tahun 1600-an lah begini. Kalau di sini Sultan Matangaji. Ukurannya sama ini Cirebon karena ukuran sama bentuknya ricikan orang bilang gitu. Kenapa ada keris besar, keris kecil? Karena disesuaikan. Kalau keris besar itu namanya gumbeng. Gumbeng itu ukuran gede, ada betok gumbeng, ada betok pijetan. Ada keris yang ada namanya cangrong, ada terus apa namanya itu yang panjang itu tuh corok. Corok ada gede itu kalau corok. Keris-keris Bali biasanya tuh. Nah, ini ada lagi. Kita buka. Nah, ini namanya sempono bungkem karena ininya bungkem. Cara ngetes sempono bungkem gampang, ambil kertas, masukin ke celahnya sini, kalau dia masuk berarti bukan. Tapi kalau ini masuk, ini masuk ini bukan sempono bungkem, tapi kalau masuk ini sempono bungkem. Sempono bungkem sendiri itu filosofinya untuk bungkem musuh. Misalkan kita ditagih hutang atau menagih hutang. Nah, itulah atau pengacara tuh. Ya. Disarankan pakai ini. Jadi kalau Sinarita Pandowo Cinarita itu buat dalang supaya pandai bercerita. Pemandu wisata juga cocok pakai Cinarita. Narator juga sama. Ya. Itu. Pandowo Cinarita ada lar Pandowo, lar Bango gitu ada. Ada ya. Nah, ini agak gede nih, yang mulai gede-gede ya saya buka. Nah, ini brojol. Brojol adalah simbol hidup baru. Brojol sama tilam hampir sama, cuma bedanya di tikel alis. Ini apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya Maesa Lajer atau kebo lajer. Maesa sama kebo sama lajer itu ungu. Kodamnya kebo berwarna ungu. Ini Maesa Lajer filosofinya untuk pertanian sama peternakan supaya Anda sukses bertani berternak ya. Agemlah Maesa Lajer. Filosofinya begitu. Ada lagi ini sepuh cuma rangkanya enggak rusak. Nah, ini jalak. Ada jalak ngore, jalak dinding ya, jalak nyucup madu. Nah, ada jalak janda galak. Nah, ini bahaya ini kalau itu. Nah, ini ciri-cirinya di sini ini geger sapi namanya tuh ya. Tuh geger sapinya, kalau jalak itu ada geger sapinya tuh, lihat tuh tengah-tengahnya tuh melendung tuh. Kalau dilihat begini tuh. Jalak. Ini bagus, ini paling bagus ini kalau menurut saya. Dari antara sekian keris ini auranya tuh paling bagus jalak. Nah, kalau ini agak berat. Mas itu. Nah, ini Wahyu Tumurun tuh. Seperti Wahyu Tumurun. Ini cuma ini wadidangnya ini gonjonya ini agak kemakan. Cuma pesinya semuanya utuh. Nah, keris Indonesia itu diakui oleh UNESCO dunia internasional. Bukan punya Malaysia tapi punya kita. Upin Ipin tidak punya keris begitu ya. Upin Ipin punyanya karos sama tuh dalang ya. Tidak punya keris Upin Ipin itu. Kalau orang Indonesia punya keris Dayanti juga ada. Mau gimana lagi? Makanya kunjungilah Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Di dalam ada museum lagi, nanti di situ banyak sekali keris, pusaka pedang, tumbak, ya kujang. Ada kereta Singo Barong, kereta kebesaran Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi selain Anda bisa berwisata, Anda berziarah, Anda bisa tirakat di sini, dapat karomah. Begitu pesan dari saya Ki Onto Nagorojo ya. Nah, silakan Anda datang untuk nguri-uri budaya, melestarikan budaya leluhur kita Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.